Halo teman-teman dan Mbak Tia, di sini kami dari kelompok Osgood Scrum dan di sini kami akan menjelaskan modul komunikasi dari Osgood Scrum di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, program pendidikan vokasi jurusan hubungan masyarakat. Yang pertama tentang model komunikasi itu sendiri akan dijelaskan oleh Restu. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh model komunikasi oleh Osgood Scrum, kita harus tahu dulu nih, model komunikasi itu apa. Jadi model komunikasi ini adalah gambaran sederhana dari sebuah proses komunikasi yang sedang berlangsung. Terdapat 3 macam model komunikasi, di antaranya komunikasi linear, komunikasi satu arah, dan komunikasi interaksional dan transaksional, komunikasi dua arah. Dan di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan model komunikasi dua arah, yaitu model komunikasi oleh Osgood Scrum. Jadi model komunikasi ini dikenal sebagai model komunikasi sirkuler karena menggambarkan komunikasi dengan proses dua arah yang dinamis, di mana pengirim dan penerima pesan saling berinteraksi begitu. Terdapat decoding, interpreter, dan encoding. Lalu setelah itu akan terjadi feedback dari penerima pesan ke pengirim pesan begitu. Nah, decoding ini adalah proses di mana penerima menafsirkan simbol untuk memahami maksud pesan. Lalu ada interpreter di mana keberhasilan komunikasi ini didasari atas field of experience. Lalu juga ada encoding. Jadi pengirim pesan mengubah ide atau gagasan menjadi simbol, bisa berupa kata, tulisan, syarat, dan yang terakhir itu feedback. Jadi kalau secara urutan, nanti pengirim pesan, encoding, dia mengirim pesan berupa simbol, lalu decoding menerima pesan, dan barulah terjadi feedback. Begitu. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses model komunikasi Osgood Scrum berjalan. Di sini ada gambar bagan dari model komunikasi Osgood Scrum sendiri. Sebelum kita lanjut ke proses, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses dari model Osgood Scrum. Yang pertama, pengirim atau encoder adalah yang mengirim pesan kepada decoder. Yang kedua, ada interpreter, yaitu proses penerjemahan pesan dari encoder. Yang ketiga, penerima atau decoder menerima pesan dari encoder. Yang keempat, decoder memberi feedback kepada encoder. Dan terakhir, ada channel atau media, yaitu media yang digunakan saat menyampaikan pesan. Boleh kembali ke bagan. Oke, di sini kita ibaratkan ada dua individual di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang sebelah kiri kita sebut individual A dan yang di kanan individual B. Pertama, dalam proses Osgood Scrum, A berperan sebagai encoder membentuk ide atau informasinya menjadi suatu pesan atau menjadi suatu simbol yang kemudian dia sampaikan kepada decoder, kepada B sebagai decoder melalui suatu channel atau media. Setelah B sebagai decoder menerima pesan dari A, B akan menerjemahkan pesan tersebut melalui proses interpreter ini. Setelah B menerima pesan atau menangkap pesan yang diberikan dari A, B akan berubah peran dari decoder sang penerima menjadi encoder yang memberi atau yang mengkode pesan. Mengkode pesan ini adalah bentuk feedback dari individu B kepada individu A. Sehingga di sini B berperan sebagai encoder dan membentuk pesan dari informasi atau ide yang ia miliki sebagai bentuk feedback dan dikirimkan kembali kepada A yang berperan sebagai decoder kali ini. Setelah A menerima informasi dari B atau menerima feedback dari B sebagai decoder, A akan menginterpretasi atau menerjemahkan pesan yang diterima. Kemudian setelah A menerima pesan tersebut, ia akan kembali menjadi encoder
dan memberikan pesan tersebut kembali kepada B dan akan terus berlangsung karena membentuk suatu proses sirkular. Dan karena itu, model komunikasi Osgood Scrum merupakan model komunikasi yang nyata karena menunjukkan bagaimana komunikasi berjalan di kehidupan nyata di mana satu individual dengan individual lain saling berbalas. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi komunikasi ini juga didasarkan oleh field of experience. Jadi pengalaman antara pengirim dan penerima pesan. Ketika dua orang yang berkomunikasi atau lebih ini memiliki kesamaan latar belakang, maka komunikasi akan menjadi efektif karena komunikasi ini dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk kelebihan akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada 4 prinsip model komunikasi Osgood Scrum. Yang pertama itu komunikasi melingkar. Yang kita tahu, setiap orang dapat menjadi encoder dan decoder. Oleh karena itu, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain bukan hanya dalam satu arah. Dalam model siklik ini sangat berbeda dengan model Shannon-Weaver atau model komunikasi Laswell. Yang kedua, komunikasi melibatkan interpretasi. Dalam proses interpretasi, bagaimanapun banyak makna yang dapat hilang. Bisa disebut kehilangan atau kesalahpahaman informasi ini sebagai semantic noise yang disebabkan oleh hambatan semantik. Hambatan semantik secara khusus merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, dan pengetahuan latar belakang yang mempengaruhi cara seseorang mengirim dan menerima pesan. Yang ketiga ada komunikasi memerlukan encoder, decoder, dan interpreter. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dalam model komunikasi ini ada sebagai encoder atau pengirim pesan, kita mengirim pesan dan menyusunnya agar tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya ada decoder, sebagai penerima pesan, kita perlu mendekodekannya sebuah pesan dapat dikemas dalam bentuk teks, gambar, dan ucapan. Yang terakhir ada interpretasi atau pesan diartikan agar mudah dipahami. Dan yang terakhir ada komunikasi setara dan timbal balik. Model ini bekerja dengan sangat baik untuk memahami percakapan tatap muka atau pertukaran pesan teks. Misalnya di mana kedua pihak dalam percakapan akan melakukan diskusi bolak-balik. Yang pertama, dari model Osgood Scrum ini menunjukkan adanya proses feedback atau saling berbalas dalam komunikasi, sehingga komunikasi tidak hanya searah, dan komunikasi bersifat sirkular dan saling terus berbalas. Yang kedua, individu yang menjadi pengirim sekaligus penerima pesan menunjukkan komunikasi yang aktif dan nyata. Karena komunikasi yang nyata yang terjadi di kehidupan nyata itu di mana kita saling berbalas, di mana satu orang tidak hanya sebagai penerima namun juga menjadi pengirim, di mana orang lain juga sebagai lawan tidak hanya menjadi pengirim namun juga sebagai penerima pesan. Dan yang terakhir, kelebihan model dari Osgood Scrum adalah fleksibel dan dinamis, bisa digunakan dalam berbagai konteks komunikasi, baik interpersonal, yaitu antar individu, antara A dengan B, dan komunikasi massa, di mana sebagai suatu company misalnya, dia menekankan adanya tetap menerima feedback dari publik setelah menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya ada kekurangan model Osgood Scrum itu sendiri. Yang pertama, tidak dapat digunakan dalam situasi yang tidak setara, tidak mempertimbangkan gangguan atau noise semantik secara rinci, dan terakhir, proses
coding dan decoding berjalan terpisah. Nah, kayak yang udah dijelasin sama teman-teman aku sebelumnya, kalau contoh dari model komunikasi OSGUD ini bisa kita temuin di kehidupan sehari-hari. Contohnya, obrolan teman sebaya bisa jadi salah satu contoh nih. Misalnya saat seseorang menceritakan pengalaman liburannya kepada temannya, ia berperan sebagai pengirim pesan atau encoding, lalu temannya mendengarkan yang berperan sebagai decoding dan memberikan respon berupa ekspresi atau komentar yang disebut dengan feedback. Kemudian, temannya itu yang menanggapi respon tersebut, sehingga terjadi proses komunikasi yang berulang tanpa henti. Gitu, guys. Untuk contoh yang kedua dari model komunikasi Osgood Scrum ini dapat dilihat dari komunikasi yang terjadi di kelas saat terjadi pembelajaran antara guru dan juga siswa. Guru yang memberikan atau menyampaikan pelajaran lewat komunikasi verbal itu disebut sebagai encoder, dan siswa yang menerima informasi atau mendengarkan informasi dari guru tersebut itu disebut sebagai decoder. Dan lewat percakapan tersebut, jika terjadi sebuah misalnya dibuka forum pertanyaan dan siswa memberikan pertanyaan berdasarkan dengan materi yang diberikan oleh guru, itu disebut sebagai feedback. Nah, komunikasi ini pun terjadi secara berulang. Kami pikir cukup sekian penjelasan dari kami mengenai komunikasi dari Osgood Scrum. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.